Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Home Channel. Video kali ini kita benar-benar totally bikin agak berbeda, karena untuk pertama kalinya kita mau bagi ke Anda satu cara yang selama ini hanya kita ajarkan ketika kita buka kelas. Dan biasanya orang kalau mau ikut kelas itu bayarannya sangat mahal. Tapi ya sudahlah, kali ini kita pengen banget bagi kepada Anda semua caranya, sehingga nanti Anda bisa manfaatkan cara ini untuk benar-benar mendapatkan keuntungan dari transaksi jual beli aset. Tapi ya, Anda harus serius dan mau belajar ya. Nah, cara ini sendiri sudah saya praktekkan dan sudah bertahun-tahun lamanya dan sudah memberikan hasil yang cukup signifikan buat saya pribadi. Ya, kalau kita bilang berapa lama, mungkin sudah lebih dari 5 tahun ya. Dan sampai saat ini, saya belum pernah rugi Rp1 pun karena kita ngerti kalau jual beli itu adalah sebenarnya dagang ya. Dan kalau konsep ini Anda bisa ngerti, sebenarnya Anda juga tidak akan mengalami kerugian Rp1 pun gitu. Yang penting Anda tahu konsepnya. Dan kalau Anda benar-benar mau belajar, ya sudah, Anda nonton videonya sampai dengan selesai, dan jangan skip videonya. Karena bisa jadi momen pentingnya justru Anda lewatkan. Ya, kebiasaan orang ya, kalau kita ajarin itu selalu di-skip-skip ya. Tapi saya sudah ingatin di awal, jangan Anda skip, karena bagian penting mungkin saja bisa Anda miss. Ya, jadi tonton sampai dengan selesai. Dan saya tidak mau terlalu lama, jadi kita langsung masuk ke videonya, dan ada dua hal yang saya ingin bagi kepada Anda semua. Dan kita akan mulai dengan hal yang pertama. Yang pertama, cara. Nah, sebelum saya benar-benar menunjukkan ke Anda tentang caranya, saya mau kita satu pemahaman dulu, ya, biar tidak ada miss, ya, karena kalau kita tidak satu pemahaman, nanti malah jadi miss ke belakangnya. Anda harus ngerti bahwasanya transaksi jual beli itu sama aja dengan dagang, ya, dan orang yang melakukan transaksi jual beli ya disebut sebagai seorang pedagang. Dan kalau Anda cari tahu arti bahasa Inggrisnya, ya itu sebut dengan seorang trader, ya. Trader itu adalah seorang pedagang. Jadi transaksi jual beli ya memang konsepnya adalah dagang. Nah, kemudian kalau kita bicara dagang, ya Anda harus mendapatkan keuntungan dari dagang. Karena kalau Anda dagang ya, Anda buka usaha, terus kemudian Anda tidak mendapatkan keuntungan, ya untuk apa Anda dagang ya? Kalau jelas-jelas depan kita bisa rugi, ngapain tidak dagang? Lebih baik nggak usah sekalian, kita simpan uang kita. Jadi bagian ini Anda harus sepakat dengan saya bahwasanya kalau kita dagang, kita harus untung. Ya, kalau rugi ya lebih baik nggak usah dagang sekalian. Simpel kan? Nah, saya pengen langsung masuk ke bagian perhitungannya, contoh hitungannya untuk Anda biar lebih gampang untuk ngitung. Tapi kita harus ambil sampel, ambil contoh ya. Kira-kira produk atau aset apa yang kita mau jadiin contoh. Nah, saya ambil gampangnya dan mungkin pasaran banget ya, supaya kita semua bisa mengerti. Dan kita mau ambil satu contoh yaitu pedagang telur atau ya trader telur atau apapun lah bahasa intinya asetnya adalah telur. Jadi dengan contoh aset ini bisa kita simulasikan nanti ke aset-aset yang lainnya. Nah, kenapa saya pilih telur? Karena sebenarnya sih banyak ya, yang lain juga boleh ya. Tapi ya kita ambil telurnya lebih gampang. Karena telur ini bisa mengalami kenaikan dan penurunan harga. Jadi cocok banget dengan aset, karena aset akan terus naik turun seperti itu. Jadi kita ambil contohnya adalah dagang. Dan sekarang kita langsung masuk ke bagian coret-coretan aja. Oke, sekarang Anda bisa lihat di layarnya Anda. Ya, jadi di sini saya sudah tulis, ini ada pedagang telur, dan kita anggap telur itu sebagai aset. Ya. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, bagaimana sih cara kita bisa mendapatkan penghasilan dari transaksi jual beli aset yang dalam hal ini adalah telurnya? Ya. Yang perlu Anda lakukan pertama kali ketika Anda membeli aset itu adalah Anda harus tahu histori dari aset yang Anda beli. Ya, contoh telur ini kita harus tahu pertama kali itu harga tertingginya berapa ya? Kita harus tahu nih telur ini pernah ada di harga tertingginya itu berapa per kilonya ya? Kita bicara di sini per kilo ya, per kilogram ya, per kilogram. Ini ada di harga berapa? Misalkan saya ambil contoh telur itu pernah tertinggi di harga 25.000 ya. Nah, ini adalah harga tertinggi ya. Lalu kemudian kita juga harus tahu kira-kira kalau misalkan dia ada di harga terendah, telur itu pernah ada di harga berapa ya. Ini harga terendah per kilo ya. Nah, katakanlah di sini adalah Rp10.000 per kilonya ya. Jadi dari sini Anda udah tahu range harga dari yang tertinggi sampai terendah untuk per kilo telur itu di harga 25.000 sampai dengan 10.000. Nah, sekarang pertanyaan saya sederhana sekali. Kalau misalkan harga telur ini harga saat ini itu ada di angka misalkan 12.000,
Anda sebagai seorang trader atau pedagang telur, apakah Anda akan beli harga ini atau tidak? Harga ini termasuk Anda sebut sebagai harga yang sudah murah apa tidak? Kalau Anda menganggap ini adalah harga yang sudah murah, ya sudah, lakukan saja pembelian itu, gitu. Jadi Anda tinggal beli aja di sini. Kalau memang Anda sudah menganggap itu harga yang sudah murah, jadi Anda beli aja, ya. Nah, kalau misalkan ternyata dari harga itu terjadi penurunan lagi, padahal Anda sudah beli, misalkan Anda beli misalkan 10 kilo gitu ya, terus kemudian Anda beli dengan harga 12.000, terus kemudian harganya turun lagi menjadi 11.000, misalkan gitu. Nah, sebagai seorang pedagang, ketika harga barang dagangan kita atau dari supplier kita itu semakin murah, biasanya kita itu pasti akan membeli lebih banyak lagi dengan tujuan kita melakukan stok yang lebih banyak lagi, ya. Jadi kita akan beli lagi di harga 11.000, ya. Di sini saya sarankan Anda jangan sampai menggunakan seluruh modal untuk membeli aset di satu harga tertentu. Anda harus membagi modal Anda itu beberapa kali supaya ketika terjadi penurunan Anda masih bisa punya dana cadangan untuk membeli aset tersebut, ya. Jadi di sini kita beli lagi misalnya katakanlah 10 kilo lagi, ya. Jadi sekarang stok telur Anda itu sudah ada 20 kilo dengan harga yang 10 kilo pertama 12.000, harga kedua itu adalah 11.000, ya. Jadi dari sini Anda sudah tahu bahwasanya harga 12.000 dan 11.000 itu termasuk harga yang murah. Katakanlah modal Anda sudah habis, lalu kemudian harga telur itu turun ke 10.000 dari supplier. Nah, apakah itu akan jadi masalah buat Anda? No, ya. Karena pada dasarnya Anda sudah membeli di harga yang cukup murah. Jadi biarin aja harga mau turun lagi, kalau memang Anda juga tidak punya modal, ya sudah, nggak ada masalah. Biarin aja. Yang perlu Anda lakukan adalah sekarang Anda menunggu harga telurnya naik, misalkan sampai ke 15.000, misalkan. Ya, atau 20.000 kalau misalkan Anda mau jualnya di harga berapapun yang Anda mau, ya. Katakanlah 15.000 kita mau jual, ya. Ya sudah, kita akan jual di angka 15.000 nanti ketika harganya naik. Dan yang perlu Anda lakukan sebagai seorang pedagang adalah menunggu harga naik, ya. Jadi Anda hanya perlu wait sampai harganya naik. Sampai di sini Anda kira-kira sudah paham? Ya, mudah-mudahan Anda bisa memahami karena saya tidak mau terlalu ribet. Jadi konsep yang saya maksud di sini adalah, cara yang saya maksud di sini adalah, Anda harus mengerti seorang pedagang itu melakukan yang namanya buy low, sell high. Nah, ini maksud saya, ya. Klise banget ya, kayaknya kok basic banget. Memang ini basic, saya di awal sudah sampaikan bahwasanya ini basic. Ya, kalau Anda memahami ini, Anda tidak perlu melakukan analisa-analisa, pakai rumus ABCD dan sebagainya, tidak perlu. Anda hanya perlu menunggu barang yang Anda incar itu berada di harga yang menurut Anda itu sudah murah. Kalau sudah murah, ya Anda beli aja. Kalau misalkan Anda beli, jangan menggunakan sampai semua modal. Siapin modal cadangannya supaya ketika ternyata harga masih turun, Anda masih sanggup untuk membelinya. Setelah itu, Anda akan tunggu harga itu naik. Sesimpel itu. Jadi, Anda hanya perlu melakukan yang namanya buy low, sell high. Semakin murah harganya, semakin banyak Anda beli, maka keuntungan Anda juga akan semakin besar. Ya, jadi kalau harganya masih belum naik, just wait, tunggu saja, tidak ada masalah gitu ya. Mau dia sehari, kayak seminggu, kayak sebulan, kayak nggak ada masalah. Anda hanya perlu menunggu sampai harga naik dan mendapatkan keuntungan dari pembelian yang sudah Anda lakukan sebelumnya. That's it. Itulah yang saya maksud. Itulah cara dan strategi yang paling simple yang bisa Anda praktekkan. Dan kalau Anda udah tahu ini, ya udah lakukan saja. Nggak perlu mikir-mikir pakai analisa apapun lagi. Ya, kadang-kadang terlalu banyak analisa, terlalu banyak belajar, Anda malah jadi terlalu banyak masukan dan pusing 7 keliling. Tapi kalau Anda kuasai satu aja, ingat loh ya, Bruce Lee itu pernah bilang ya, saya tuh paling takut dengan satu orang, dengan satu jurus, yang dia itu kuasai dengan luar biasa daripada satu orang tapi jurusnya banyak kayak gitu. Jadi intinya saya adalah gini, kalau Anda punya satu cara dan mengerti satu cara, sudah lakukan saja. Ya, dan cara yang paling simpel ya sudah buy low, sell high, selesai. Nggak perlu terlalu banyak belajar sana belajar sini lagi. Dan itu yang saya maksud dengan cara ini. Ya, kalaupun menunggu ya udah nggak apa-apa, waiting aja. Jangan pernah menjual barang dagangan Anda di bawah harga yang Anda sudah beli. Dan konteksnya Anda harus membeli di bawah harga. Ya, jangan membeli harga itu di atas, ya. Karena nggak ada pedagang membeli barang dagangan dari supplier dengan harga yang mahal. Kalau sudah kita beli mahal, kita mau jual berapa? Ya, Anda hanya perlu menunggu harga turun. Kalau sudah turun, menurut Anda sudah murah,
ya sudah, buy, nggak usah banyak pikir-pikir lagi. Sesimpel itu. Yang kedua, sistem. Nah, ada satu sistem namanya btcapp.com. Nah, sistem ini akan membantu Anda, siapapun Anda, itu untuk tetap mendapatkan keuntungan dari setiap transaksi yang dilakukan. Jadi sistemnya memang sudah didesain secara otomatis. Kalau misalkan Anda tidak punya waktu, terkendala melakukan transaksi, belum siap mental, belum ada pengalaman, ya Anda ikutin aja sistem ini. Karena sebenarnya di balik sistem ini ada tim-tim yang berpengalaman yang melakukan transaksinya untuk Anda. Nah, saya adalah salah satu tim yang tergabung di dalam sistemnya yang akan membantu Anda untuk melakukan pembelian aset-aset. Jadi contohnya misalkan kayak gini, misalkan ketika saya membeli aset A di akun saya, maka akan otomatis via sistem ini nanti di akunnya Anda itu akan juga terbeli aset A. Jadi kalau kita jual aset A ini dan mendapatkan keuntungan, mendapatkan penghasilannya, maka Anda juga sama. Di akunnya Anda akan otomatis terjual aset A dan mendapatkan keuntungan juga. Jadi dengan mengikuti sistem ini sebenarnya Anda itu sudah terima beres dan tidak perlu repot-repot lagi. Ya kan? Karena semua sudah serba otomatis lah, kurang lebih seperti itu. Dan Anda bisa lihat ini adalah testimoni-testimoni dari member-member yang sudah menggunakan sistem ini. Dan mereka juga sudah mendapatkan penghasilan dari setiap transaksi yang dilakukan. Nah, jadi kalau memang Anda benar-benar berminat dengan sistemnya, kita sudah cantumkan link admin di bawah yang nanti Anda bisa hubungi. Anda klik aja di deskripsi di bawah video ini. Nanti ada link admin yang sudah kita siapkan, itu link WhatsApp. Anda bisa hubungi langsung adminnya dan meminta untuk mendapatkan sistemnya. Atau mungkin kalau Anda masih punya keraguan dan pengen tahu lebih banyak dan sebagainya, kita juga udah siapin landing page. Jadi Anda nanti bisa pelajari dari landing page yang sudah ada. Ya, jadi kalau misalkan Anda benar-benar sudah siap untuk melakukan trading, ya go ahead, silahkan lakukan yang sudah kita ajarkan, atau misalkan Anda tidak punya waktu, ya udah gunakan aja sistem. Terima beres, dan kita nggak akan kerjakan buat Anda. Ya, dan saya rasa video ini sampai di sini aja, kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.